Oke teman-teman, di hari ini kita akan menuju studio Orange Kompas TV. Jadi pengacara Mawar akan dimintai tanggapan dan pandangan hukumnya terkait dengan naiknya penyidikan laporan polisi Pak Jokowi terhadap Rismon CS di Polda Metro Jaya. Jadi kita sedang di jalan saat ini menuju Kompas TV ya. Kali ini kita akan memakai wig Ribo. Ini sudah kita siapkan teman-teman ya, khusus detektif Mawar. Nah, ini udah siap nih. Jadi kita akan pakai ini buat kita debat dengan Rismon dan kawan-kawan. Oke, sebaiknya ini kacamatanya saya lepas ya teman-teman ya, karena pertarungan nanti itu kayaknya agak sengit, hampir terjadi adu pukul. Tapi kita bermain dengan otak dan logika yang cerdas, walau kita keras dan tajam. Gak apa-apa kita dibilang tidak beretika, tapi kita tidak pernah merongrong dan membuat kegaduhan di mana-mana. Kita tetap unik dan kita tetap nyentrik dan kita tetap menghibur masyarakat Indonesia, dan kita tidak akan menimbulkan permusuhan-permusuhan di antara sesama. Ingat, yang namanya kebaikan tetaplah benar dan kejahatan pasti akan terungkap. Ini udah kita siapkan wigsnya. Kita akan hubungi bodyguard kita dulu, soalnya saya kalau debat itu pakai bodyguard ya teman-teman ya, selalu ada gitu. Ini biar rambutnya ini agak mantap. Kita hubungi dulu staf kita yang di sana, namanya Thomas. Oke, ini kita hubungi. Ini bodyguard kita yang menjaga dan mengawal. Halo, selamat sore. Ya Mas, sudah di mana? Udah 10 menit lagi lah. Oke, saya sudah di Kompas TV ya. Nanti saya kemana, Pak Presiden? Ya kan ketemu saya. Oh ya udah siap. Ya, oke. Ya. Bilang aja idenya Pak Pitra ya, stafnya gitu ya, Iya, Pak Presiden. Gitu aja bahasanya ya, biar lancar debatnya sore ini. Oke. Aman. Ya Pak Presiden. Ini kemana? Ya teman-teman, kita sebentar lagi sampai ke Kompas TV ya. Jadi temanya itu terkait dengan masih yang sama, laporan polisi terhadap Rismon CS dan kawan-kawan. Oke, pantengin terus di Jejak Detektif. Pak, izin Pak, mau ke studio Orange narasumber. Ya. Oh, tadi kan ada Mas Roy Suryo nih. Bang Pitra Romadoni. Bang Pitra. Sudah tahu tempatnya? Belum tahu, baru lurus pertigaan pertama kanan. Oke, siap. Makasih ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kompas TV ya. Ini narasumbernya sudah datang. Saya dapat informasi dari satpamnya ya, Mas
Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo, ya, Noto di Projo telah hadir karena nanti saya akan berdebat dengan Roy Suryo di acara Kompas TV ini. Nonton terus dan saksikan Jejak Detektif. Kita sudah sampai di Kompas TV. Kita ingin masuk dan berdebat di dalam, ya. Ini lawan debatnya sudah hadir. Ya, sore Pak. Ya, makasih ya. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Penyelidik Polda Metro Jaya menaikkan status laporan Presiden ke-7 Jokowi tentang dugaan pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Pihak terlapor Roy Suryo CS mengaku tak gentar dan akan terus berjuang membuktikan keraguan mereka akan keaslian ijazah Jokowi. Polisi akan segera menetapkan nama-nama tersangka. Kita akan bahas hal ini, Saudara, bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi yang sudah hadir di studio. Ada Bung Roy Suryo, lalu ada Presiden Petisi Ahli yang juga sudah hadir. Di studio ada Bung Pitra Romadoni dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom, tetapi kami masih menunggu kehadirannya, Saudara. Bung Roy, Bung Pitra, selamat petang. Apa kabar, Saudara? Selamat petang. Oke. Saya ingin langsung tanyakan ke Bung Roy Suryo. Bung Roy, setelah Polda Metro Jaya menetapkan pelaporan Pak Jokowi ke tingkat penyidikan, apakah hal ini membuat Anda gentar? Karena tidak main-main, Anda berpotensi menjadi tersangka. Enggak apa-apa, enggak, lihat saja kalau gentar kan sudah bisa kelihatan. Alhamdulillah Dr. Resmond, saya, Dr. Tifa, dan semua itu kita tetap setia mengedepankan kejujuran dan fakta. Perkara nanti apakah Polda Metro akan teruskan dan kemudian ya itu tugas mereka. Kita harus hormati juga, dan tugas dari para penyidik itu adalah menerima dan mengupayakan sesuai dengan mungkin keinginan dari pelapor, tapi jangan lupa kita juga punya hak yang sama. Jadi di dalam hukum itu kan statusnya semua orang sama, dan kita juga bisa lihat nanti fakta-fakta apa yang bisa kita ungkapkan, kemudian apa yang bisa digali. Oke, artinya hal ini juga kemudian akan ataupun tidak akan mengurangi tekad Anda untuk membuktikan tudingan Anda? Insya Allah tidak. Kita tidak akan takut ya, karena ini andai pun misalnya kami lakukan, ya apakah itu namanya perkayasaan atau apa. Nanti Polda Metro Jaya akan memanggil Anda di tahap penyidikan ini. Anda siap datang? Oh siap, pasti ya, kan namanya nanti bukan undangan lagi tapi panggilan. Apakah nanti panggilan pertama atau panggilan kedua, saya juga tunggu rekomendasi dari para ahli-ahli kuasa hukum kami untuk memberikan advice mana yang terbaik. Oke, saya ingin ke Bung Pitra. Bung Pitra, bahwa seperti yang tadi kita sudah bahas, polisi ataupun Polda Metro Jaya sudah meningkatkan status pelaporan Pak Jokowi menjadi penyidikan. Apakah hal ini sudah tepat? Unsur apa yang sebenarnya terpenuhi menurut Anda? Saya kira sudah 2 bulan lebih penyidik melakukan penyelidikan ya untuk menemukan adanya bukti dugaan tindak pidana atas persoalan ini. Ini antara Polda Metro Jaya dengan Mabes Polri adalah 2 hal yang berbeda dengan pasal yang berbeda juga. Yang pertama yang di Mabes Polri terkait dengan ijazah ya. Terus yang di Polda Metro Jaya itu terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi 2 hal yang berbeda yang harus dibuktikan. Nah, laporannya Pak Jokowi ya, kita melihat bahwasannya laporan polisi itu terkait dengan pencemaran nama baik. Pasal pokoknya yang dijuntokan pasal 32 yaitu pengubahan data elektronik yang ancaman pidananya 9 tahun penjara. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya, di dalam KUHP kita, apabila memang adanya dugaan tindak pidana, maka perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, tinggal satu proses lagi, terlapor dipanggil 1 kali lagi, baru adanya penetapan tersangka untuk melengkapi BAP penyidikan. Nah, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terlapor tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Karena apa? Karena kita melihat bahwasannya para terlapor ini telah menuduh secara langsung, tidak ada katanya dugaan, asas praduga tidak bersalah, presumption of innocent. Sehingga apabila memang kita sudah menuduh, berarti kan kita sudah menghakimi seseorang. Sehingga apa yang kita tuduh tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, persoalannya adalah kita menuduh ijazah ini palsu, padahal fisiknya saja kita belum lihat. Nah, berdasarkan gelar perkara khusus yang kemarin, bahwasannya Mas Roy Suryo, Pak Rismond, dan lain, mereka lebih
mengedepankan, saya lihat data itu data ELA katanya, error level analysis. Oke. Kalau ELA ini kan pemeriksaan dokumen elektronik, bukan dokumen analognya ataupun fisiknya. Ini yang menjadi persoalan gitu. Sama halnya seperti kita memegang benda cair seperti air ya, kita tidak bisa merasakan itu panas atau dingin kalau kita pegang. Tapi kalau cuma dipoto saja, itu kan kita tidak bisa menelitinya seperti itu. Saya ingin tanyakan, artinya analisa dari Bung Roy Suryo terkait dengan ijazah Pak Jokowi dengan uji ELA, termasuk juga tudingan ijazah Pak Jokowi palsu, apakah ini kemudian dapat dikatakan bahwa ini penghasutan dan fitnah? Oke, berbicara konteks penghasutan, tentu harus kita lihat dulu unsur delik daripada perbuatan tindak pidana penghasutan tersebut. Oke. Yang pertama, apa yang dihasut dan siapa yang terhasut, kan gitu. Nah, kalau memang tuduhannya itu, Menurut Anda apa yang dihasut? ya, Atau apa yang difitnah? kalau muatan daripada penghasutan ini yang pertama adanya provokasi. Kita lihat dulu, Provokasi. sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Tinggal nanti penyidik akan melihat apakah ada kegaduhan yang timbul setelah dilakukannya contohnya konferensi pers besar-besaran terkait dengan tudingan ijazah palsu ini. Ini yang menjadi problem serius gitu loh. Saya langsung ingin tanyakan, Ya. Anda disebut memprovokasi publik, ada preskon, ada upload media yang kemudian sangat masif, tanggapan Anda? Ya, ini lucu ya. Karena sebenarnya kalau dikatakan memang hasut, pasal itu juga sudah ada putusan MK. Oke. Putusan MK, jadi itu bukan delik formil lagi, tapi delik material. Dan jangan salah, delik materialnya harus ada korban yang merasa terhasut, dan kemudian itu menimbulkan mereka. Jadi bukan dibalik, bukan kemudian adanya rekayasa demo di Malang, di Solo, di depan Polda, yang kemudian mereka malah menyerang saya. Nah itu kebalik pemahamannya. Harusnya demo itu orang-orang yang kemudian menyerang siapa yang merasa terhasut, kemudian menyerang apa yang saya hasut. Jadi yang namanya dihasut itu juga pasti harus dipelajari lagi. Ini adalah statement ilmiah. Ya betul tadi kata Mas Fitra, ya bahwa yang disampaikan itu ada elektronik. Ya karena pasal yang dituduhkan, pasal 32, 35 itu adalah dokumen elektronik gitu. Tapi sebenarnya sekarang soal dokumen elektronik dan dokumen biasa itu santai aja, biasa aja Mas Vigo. Kita sekarang kalau meriksa sidik jari, ini ilmunya daktiloskopi namanya ilmunya. Ya saya juga belajar di situ. Kan nggak mungkin lagi sekarang meriksanya pakai cara-cara kuno manual, ditempel dulu, kemudian dilihat pelan-pelan. Sekarang udah masukkan aja ke komputer, itu analisa elektronik dan kemudian clear. Jadi sekarang adalah ini kemajuan zaman. Jadi artinya puslapor pun juga pasti harus menggunakan analisa-analisa yang berbasis elektronik untuk juga meyakinkan meskipun dokumen itu yang katanya analog. Artinya Anda membantah bahwa analisa Anda ini tidak berdasar karena yang harusnya dilakukan secara analog Anda lakukan secara digital. Nggak apa-apa, itu juga semua juga sekarang melakukan juga secara digital. Sekarang kalau orang mau men-tracing sesuatu juga perlakuan digital, ijazah itu pun harusnya di-scan dengan resolusi tinggi, kemudian diteliti. Kalau tadi dikatakan harus didasarkan dengan foto pun kita juga bisa kok. Ada foto yang kemudian itu bisa menimbulkan misalnya thermalnya kayak apa, ya suhunya kayak apa. Ini zaman sudah abad ke-21, jadi kamera yang saya guna pun kemarin untuk memotret skripsi itu bisa memotret kualitas kertas, namanya kertas kuno, kertas baru. Oke, saya kira ya. Silakan Bung. Baik. Terkait dengan data elektronik tadi dan analog tadi, itu nanti akan kena pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35. Karena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarluaskan terkait dengan data elektronik, ada pengubahan juga di situ kan gitu. Iya, artinya tidak sesuai lagi dengan aslinya, seolah-olah itu asli. Karena unsur pidananya seperti bunyinya, dan ancaman pidana itu 9 tahun, bukan di bawah 5 tahun. Maka dari itu ya, saya kira proses hukum ini kita hormati dan kita hargai karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan Saya ingin tanyakan Bung Mitra, karena tadi kan Anda menyebut sumber yang kemudian diupload di Twitter, dan ini menjadi hal yang kemudian digunakan oleh Bung Roy Suryo. Tepat nggak metodenya? Yang pertama dari segi delik pidana ya, kita harus melihat adanya mens rea. Ya, mens rea itu kesengajaan daripada pelaku sehingga menimbulkan contohnya tadi yang dibilangnya tadi, kegaduhan, penghasutan, provokasi, pencemaran nama baik dan lain-lainnya. Nah, ini harus dilihat oleh penyidik motif daripada para terlapor ini apakah memiliki motif jahat atau seperti apa, itu nanti di mens rea akan diuji di dalam BAP tadi gitu loh, karena data fisiknya itu tidak diperoleh. Bung Fitra, apakah kemudian keputusan dari Polda Metro Jaya untuk meningkatkan status pelaporan Pak Jokowi ini ke penyidikan sudah tepat, dan kalau memang sudah tepat, penetapan tersangkanya paling lama kapan? Saya kira keputusan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah tepat apabila sudah ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Nah,
Berdasarkan tepat. pasal, Artinya tepat. Atau ya sudah tepat. Sudah tepat. Ya kan sudah tepat karena apa? Karena sesuai dengan pasal 184 kategori daripada alat bukti tadi, yang pertama keterangan saksi, ya, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi dari sesuai dengan pasal 184 saja, dari keterangan saksi dan ahli ditambah surat, sudah 3 bukti permulaan yang cukup saya kira. Nah, tinggal bagaimana Pak Roy Suryo beserta dengan Rismond dan kawan-kawan bisa membantah tuduhan yang katanya pencemaran nama baik, pengubahan dokumen elektronik, fitnah, dan penghasutan tadi kan gitu. Ya. Nah, karena memang di dalam proses lidik Pak Roy maupun Rismond CS tidak bisa membantah secara hukum, sehingga ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oke. Iya kan? Nah, Ya, tapi kapan nih kalau penetapan memang di tersangkanya? tahap lidik itu diklarifikasi, Rismond dan Bang Roy itu bisa mengklarifikasi secara jelas, detail, dan disertai dengan bukti-bukti, tentu ini tidak naik sidik. Berarti kan sudah ada dugaan tindak pidana di sini. Ya. Seperti apa yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo gitu. Deadline-nya kapan tersangka itu harus ditetapkan? Kalau berkaca pada aturan. Saya kira penyidik harus melengkapi berkas-berkas perkara, ya, terutama memeriksa kembali para terlapor dan saksi-saksi. Ini kan saksinya ada 50. Saya kira dalam 1 minggu ini nggak akan siap untuk Dalam 1 minggu ini nggak akan siap. Iya, karena 50 saksi. Oke, Kan artinya gitu. polemik masih terus berlanjut. Iya, kemungkinan bisa dalam 1 bulan ini. Oke. Kan gitu. Tapi bisa dalam 2 minggu. Tergantung penyidik ini mau kerja ekstra atau seperti apa. Apakah pemeriksaannya itu di maraton atau seperti apa, nanti kewenangan penyidik yang akan melakukan itu. Tapi yang pasti, apabila memang sudah dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan ini, tentu penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangkanya dalam kasus ini. Saya ingin tanyakan Bung Ya. Roy. Bung Roy, bahwa tugas Anda sekarang adalah dalam tanda kutip ya, membantah apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh penyidik, yaitu meningkatkan pelaporan Pak Jokowi menjadi Oke. penyidikan. Anda siap memberikan bantahan-bantahan Sangat apa? siap. Poin-poinnya. Membantah itu juga termasuk mendukung polisi untuk mengurutkan sesuai dengan kronologi. Kalau kami, saya Dr. Rismond, kemudian akan ditersangkakan ya dengan pengubahan dokumen elektronik misalnya. Ya, dokumen elektroniknya dapatnya dari mana misalnya? Pengupload itulah, si Dian Sandi itulah yang harusnya memang dia disidik pertama kali. Karena apa? Dialah yang pertama kali memotret, kemudian motretnya tidak proper sehingga membuat miring ya foto itu sehingga tidak proper, sehingga kan kalau disesuaikan dengan ijazah aslinya yang katanya analog itu tidak sama. Berarti dia udah pertama kali mengubah. Izin ada enggak di dalam pasal 32 atau 35 itu? Dia mendapatkan izin enggak? Kemudian dia yang mentransmisikan. Saya Dr. Rismond, coba cek apakah ada di sosial media kami saya mentransmisikan itu. Sama sekali enggak ada. Tapi karena gini, apalagi Bung Roy, saya enggak punya sosial media. Anda menyebutkan bahwa 99,9% Ya. jasa Pak Jokowi itu palsu, tapi ini kan dibantah dengan peningkatan status penyidikan. Enggak apa-apa, itu dari kepolisian sah-sah saja. Mungkin dari data elektronik beliau menyampaikan data itu kan gitu. Yang saya Karena pastikan 99,9% itu kan ijazahnya, barangnya, ya kan gitu. Jadi barangnya itulah yang kemudian saya kritisi. saya kira begini, di dalam pasal 32, Bang, ini jelaskan isi bunyinya, mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dokumen elektronik, khususnya yang berkaitan dengan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, baik secara sengaja tanpa hak maupun melawan hukum. Nah, ini dia meneliti ada pengubahan dokumen elektronik di situ. Ya kan? Sehingga fisiknya kan belum dilihat beliau. Betul. Nah, ini menjadi persoalan. Dalam salah satu pasal Nah. yang kemudian tertuang di dalam laporan Pak Jokowi itu pasal 311 KUHP tindak Ya, pidana kalau fitnah. 310, 311 itu kan tipiring, tindak pidana ringan dia. Betul. Nah, ancamannya kan tidak di atas 5 tahun. Tapi yang Tapi 32 artinya ada ancaman ya? iya 32 35 ini yang serius. Karena di situ kan Di atas 5 tahun. iya di situ kan 8 ancaman tahun dan pidana 12 tahun, Mas. ancaman pidana ada 9 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, tinggal nanti akan dibuktikan pas Mas Roy itu melakukan penelitian itu dari dokumen mana gitu loh. Karena saya lihat pemahaman daripada Bang Roy dan Rismond itu berdasarkan data ELA. Error level analysis, berarti kan itu dokumen elektronik bukan dokumen asli. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi kan gini, artinya kan ketika melakukan analisa Bung Roy, Iya. Anda kan mengambil dari media sosial Twitter, betul tadi sumbernya sudah disebutkan. Iya. Tapi bagaimana Anda mempertanggungjawabkan hal itu? Oke, Iya. ini adalah statement ilmiah bahwa itu namanya fake document atau fake diploma atau itu false or true pada foto. Itu adalah analisis ilmiah dan harusnya memang perlu terbantah secara ilmiah. Dan sekali lagi yang kita analisis kan adalah ijazahnya. Jadi benarnya. Kalau nanti ternyata orangnya kemudian pemilik ijazah itu yang keberatan, ya dia juga harus memastikan bahwa itu memang ijazah aslinya dia. Disitulah diuji lagi
apakah ijazah aslinya dia itu ada atau enggak, dan itulah yang harus dihadirkan. Jangan sampai kemudian kasus Bambang Tri yang terjadi waktu itu di Solo ya, kasus Gus Nur itu terjadi lagi, ada orang Indonesia rakyat yang dipidana gara-gara ijazah yang disebut palsu, tapi ijazahnya tidak pernah nampak. Saya kira kalau pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sepotong-sepotong. Dalam pembuktian pidana itu kita nggak bisa lihat dari segi elektronik saja, akan tetapi penyidik harus melakukan baik pengujian mikroepiden maupun makroepiden, bukan hanya dari ELA saja, tapi diperiksa saksi-saksi teman sekolahnya, dari UGM-nya, dari segi skala makronya gitu. Ya, baik. Seperti itu. Ya, Tiara, makasih ya. Oke teman-teman, kita balik, sudah selesai debat di Kompas TV. Saatnya kita pulang menuju ke rumah.